on Mondays overdue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Iromawati. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Konsep Dasar Komunikasi. Selama kita hidup, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya komunikasi. Apa sih itu pengertian komunikasi? Komunikasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kommun, yang artinya pergaulan, dan communion, yang artinya bersama. Dan bagaimana sih pengertian komunikasi menurut para ahli? Komunikasi menurut para ahli, salah satunya ada Brandon Ruben tahun 1988 yang mengemukakan bahwa komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, serta dalam masyarakat menciptakan dan mengirimkan maupun menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dengan orang lain. Sedangkan menurut William Gisela tahun 1988, komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan dan diterima serta diberikan. Pengertian menurut ahli lainnya tentang komunikasi yaitu oleh L.C. Wolf tahun 1984, beliau mengemukakan bahwa proses komunikasi adalah proses timbal balik dan suatu pengalaman di mana pengirim pesan dan penerima pesan berpartisipasi secara simultan. Sedangkan menurut Kniep tahun 2003, beliau mengemukakan bahwa proses pertukaran informasi antar pribadi dengan menggunakan simbol atau simbol verbal dan non-verbal itu baik secara tatap muka atau melalui media. Itu pengertian beliau tentang komunikasi. Jadi, kesimpulan dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang atau simbol tertentu yang mengandung arti dan dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada sang penerima. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 7 unsur. Yang pertama ada source atau sumber, komunikator atau seorang yang mengirimkan pesan. Kemudian ada message atau pesan. Kemudian channel itu berupa saluran atau media dalam menyampaikan pesan. Kemudian ada komunikan. Komunikan adalah seorang yang menerima pesan. Kemudian ada feedback dan ada unsur komunikasi yang pertama adalah sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan berfungsi sebagai rangka yang memperkuat pesan itu sendiri, sehingga pesan yang diterima memiliki validasi yang tinggi. Sumber dapat berupa lembaga atau instansi, orang, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian sumber yang kedua adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada komunikator. Kemudian unsur komunikasi yang ketiga itu adalah message atau pesan. Pesan sendiri adalah keseluruhan isi informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikator. Unsur komunikasi yang keempat adalah media atau bisa dikatakan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikator. Kemudian media ini dapat berupa media lisan, tertulis, maupun media elektronik lainnya. Unsur yang selanjutnya adalah komunikan. Komunikan sendiri adalah orang yang menjadi objek penerima pesan dari komunikasi. Unsur komunikasi yang keenam dari komunikasi di sini adalah feedback atau umpan balik. Apa sih itu feedback atau umpan balik? Pengertiannya di sini adalah sebuah respon atau tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan di sini umpan balik memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama zero umpan balik. Di sini tidak ada kejelasan umpan balik dari komunikan. Jadi komunikan bersifat pasif tentang pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua ada umpan balik positif. Umpan balik dari komunikan dapat dimengerti oleh komunikator. Jadi di sini komunikan mengerti pesan apa yang disampaikan oleh komunikator, sehingga komunikator dapat menyatakan bahwa komunikan sudah paham atas apa yang sudah ia sampaikan. Yang ketiga selanjutnya ada umpan balik netral. Di sini ada tanggapan yang disampaikan oleh komunikan tidak mempunyai relevansi dengan pesan yang disampaikan. Jadi komunikator menyampaikan pesan A kepada komunikan, sedangkan komunikan mendapatkan pesan B dari komunikator. Jadi tidak ada kejelasan relevansi. Keduanya tidak berhubungan. Yang keempat ada umpan balik negatif. Umpan balik negatif di sini adalah umpan balik yang disampaikan oleh komunikan tidak mendukung komunikator. Jadi komunikator menyampaikan pesan, tetapi umpan balik dari komunikan ini tidak dapat mendukung apa yang sudah komunikator sampaikan. Yang ketujuh dari unsur komunikasi ada efek atau hasil akhir. Pengertiannya di sini adalah hasil akhir yang diharapkan, yakni perubahan sikap baik dari tingkah laku maupun lain sebagainya.
Contohnya semisal komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan bahwa komunikan harus datang pukul sekian, maka komunikan akan datang pukul sekian untuk memenuhi pesan sesuai dengan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi ada hasil tindakan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Komponen komunikasi seperti yang kalian lihat di sini, ini ada 5 komponen. Yang pertama ada unsur komunikasi, sumber dan sarana komunikasi, metode komunikasi, bentuk komunikasi, dan teknik komunikasi. Untuk unsur komunikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang 7 unsur dalam komunikasi. Terus yang selanjutnya ada sumber dan sarana komunikasi. Sumber dan sarana komunikasi, sumber komunikasi sendiri adalah komunikator, kemudian ada kesamaan persepsi. Terus sasarannya adalah komunikan dengan menerjemahkan persepsi tersebut. Yang selanjutnya ada metode komunikasi. Di sini metode komunikasi adalah cara kerja yang memudahkan komunikasi. Metode komunikasi di sini dibagi menjadi 3 seperti yang sudah kalian lihat di sini. Yang pertama adalah informasi komunikasi untuk menyampaikan pesan secara umum yang bersifat pemberitahuan dan menerangkan. Yang kedua ada komunikasi persuasif biasanya berisi bujukan atau ajakan. Yang ketiga ada komunikasi instruktif bersifat arahan dan perintah. Yang selanjutnya ada bentuk komunikasi. Di sini bentuk komunikasi dibagi menjadi 3 yaitu bentuk komunikasi pribadi, interpersonal, dan intrapersonal. Yang kedua ada komunikasi kelompok dan komunikasi massal. Selanjutnya ada teknik komunikasi. Di sini teknik komunikasi dibagi menjadi 6 yaitu jurnalisme. Jurnalisme adalah sebuah teknik yang digunakan dalam bidang kewartawanan yang mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan. Yang kedua ada hubungan masyarakat. Di sini publikasi yang disajikan dalam acara khusus atau penyiaran khusus pada masyarakat. Yang ketiga ada periklanan, yaitu berupa komunikasi yang berbentuk ajakan atau penawaran. Dan yang keempat ada pameran persahabatan berupa penyampaian informasi melalui hasil karya. Yang kelima ada propaganda yang berupa paham yang benar atau salah yang dikembangkan agar orang lain menganut suatu aliran. Yang keenam ada iklan masyarakat berupa penyiaran tentang suatu kegiatan individu atau kelompok kepada khayalak melalui media massa. Pembagian komunikasi berdasarkan lawan komunikasi dibagi menjadi 3 yaitu privat komunikasi, komunikasi publik, dan komunikasi umum. Yang selanjutnya ada berdasarkan jumlah. Di sini juga dibagi menjadi 3 hal yaitu komunikasi personal, intra dan interpersonal seperti yang tadi, dan kedua ada komunikasi kelompok, dan yang ketiga ada komunikasi massal. Selanjutnya berdasarkan cara penyampaian ada 2 yaitu komunikasi verbal. Di sini komunikasi verbal itu berupa tulisan atau tertulis, penyampaian pesan secara lisan atau tertulis. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Nonverbal ini biasanya berupa gerakan tubuh, simbol-simbol, atau komunikasi yang menggambarkan bahasa tubuh melalui raut wajah, gelengan kepala, tanda tindakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada berdasarkan maksud. Di sini ada perintah, briefing, pidato, kuliah, interview, berhenti, publikasi, dan jurnalis. Ya, seperti yang dapat kalian lihat, dan selanjutnya adalah pengaruh. Apa sih pengaruh dari komunikasi? Apa yang mempengaruhi komunikasi? Di sini ada berbagai macam hal-hal yang mempengaruhi komunikasi. Salah satunya adalah perkembangan. Perkembangan di sini merupakan perkembangan yang menyangkut tentang usia, pola pikir. Seorang balita, remaja, hingga dewasa pastinya memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Kemudian ada persepsi. Persepsi di sini adalah perbedaan pandangan pribadi. Perbedaan persepsi ini biasanya dapat menghambat komunikasi. Contohnya perbedaan mengenai benih tanaman padi seorang petani dengan sudut pandang benih yang baik di mata seorang dokter. Tentunya ada persepsi yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada nilai. Di sini merupakan standar yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi perilakunya terhadap sesuatu. Jadi seorang komunikator diusahakan harus tahu nilai komunikan agar dapat membuat keputusan dan tindakan agar interaksi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada latar belakang budaya. Di sini dapat berupa bahasa atau gaya komunikasi seperti logat bicara seseorang. Contohnya seperti seorang yang berasal dari Solo kemungkinan akan lebih lembut dalam bertutur kata dan perilakunya. Berbeda hal dengan seorang yang berasal dari Medan yang akan cenderung keras dan cepat dalam berbicara. Selanjutnya ada emosi. Emosi merupakan perasaan subjektif seseorang. Di sini komunikator harus mengkaji emosi dari komunikan agar pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan dengan baik. Semisal komunikan dalam keadaan emosi misalnya, di
tidak mungkin kan seorang komunikator akan menyampaikan pesan, maka komunikan pastinya akan tidak dapat menerima pesan dengan baik karena emosi yang ada di diri komunikan tersebut. Kemudian ada jenis kelamin. Di sini jenis kelamin secara umum berarti gaya bicara wanita dan pria yang berbeda. Wanita cenderung mencari kejelasan, meminimalkan perdebatan, membangun keintiman dalam grup, sedangkan pria lebih untuk mendapatkan kemandirian aktivitas dalam grup. Kemudian ada pengetahuan. Tingkat pengetahuan komunikan sangat mempengaruhi respon yang akan disampaikan komunikator. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan komunikan, maka akan mempengaruhi respon yang disampaikan kepada komunikator. Selanjutnya ada peran dan hubungan. Peran dan hubungan antara komunikator dan dengan komunikan akan mempengaruhi gaya dalam komunikasi. Contohnya, gaya komunikasi orang tua dengan anak akan berbeda dengan gaya komunikasi seorang dokter dengan pasien. Selanjutnya ada lingkungan. Apa sih lingkungan itu dan kenapa lingkungan dapat mempengaruhi komunikasi? Lingkungan di sini diartikan sebagai tempat berlangsungnya komunikasi. Jika lingkungan baik dan lingkungan yang bersih, maka komunikasi dapat berjalan dengan baik pula. Namun jika komunikasi dilakukan di tempat yang kotor, berisik, bau, dan lain sebagainya, maka komunikasi juga tidak dapat berlangsung dengan baik pula. Pesan yang disampaikan juga akan terhambat. Selanjutnya ada jarak. Jarak di sini, seorang komunikator harus tahu seberapa jauh dan dekatnya komunikator dan komunikan sehingga komunikan dapat merasa nyaman dan pesan dapat disampaikan. Semisal nih, komunikator berada di sini dan komunikan berada di sini, otomatis jarak yang terlalu dekat ini membuat komunikan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu komunikator harus tahu berapa jarak yang pas agar komunikan merasa nyaman dan pesan dapat tersampaikan. Selanjutnya ada citra diri. Citra diri di sini digambarkan seseorang yang tahu akan dirinya, baik itu status sosial, kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Terus ada kondisi fisik. Kondisi fisik kenapa dapat mempengaruhi komunikasi? Karena kondisi fisik seseorang dalam melakukan komunikasi akan berbeda dengan antara kondisi seseorang yang normal dengan seseorang yang memiliki keterbatasan. Hal ini bergantung dengan kondisi fungsi panca indera dari manusia. Semisal seseorang yang berkebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan dengan fungsi panca indera berbicara, dia tidak bisa berbicara, maka dia berkomunikasinya dengan bahasa isyarat. Di sini adalah sebuah pola dari proses komunikasi dengan berupa sumber pesan dan komunikator, kemudian ada pesan, media, terus ada seorang komunikan dan pesan, kemudian ada umpan balik di antara keduanya, dan kemudian ada efek atau hasil akhir di mana seorang komunikan melakukan apa yang sudah dikatakan komunikator. Jadi pesan dapat disampaikan dan dapat dipahami oleh komunikan, dan komunikan dapat mengerjakan pesan tersebut. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan dari PowerPoint tersebut. Jika ada kesalahan baik tutur